nama Tuhan, Bapak Ibu kita bersyukur suatu anugerah Tuhan kita berkumpul di tempat ini. Ada dua keluarga nanti yang akan menjadi satu. Untuk itu kita akan beribadah di tempat ini dengan tujuan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau. Engkau sungguh indah di antara hidup kami. So
Bapa yang terkasih yang kami puji dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berada di tempat ini bukan secara kebetulan ya Tuhan, tapi Engkau telah mengatur setiap langkah kami untuk menikmati setiap kebaikan dan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di mana pada pagi hari ini sebentar kami akan melangsungkan pemberkatan antara saudara kami Calvin Faana dan juga saudari kami Triwidi Yanti Bulen. Tuhan Yesus, kiranya setiap prosesi ke depannya dari awal pertengahan hingga boleh selesai, kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami pada pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk kedua belah pihak keluarga. Kiranya sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa yang menyelimuti kedua keluarga pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, setiap apapun proses selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya dan kami memulai ibadah pemberkatan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Yang kedua mempelai kalau sampai hari ini bisa sampai di titik ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kedua mempelai juga sama-sama. Mari kita berdoa puji Tuhan. Berikan Tuhan kebaikan. See
mengucap syukur untuk pagi yang indah di mana kami boleh berkumpul bersama di tempat ini, Bapak. Berkati hamba-Mu, Bapak, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tutup mulut, bungkus diri hamba-Mu. Biarlah kebenaran dari firman-Mu yang mengalir melalui mulut hamba-Mu ini, Bapak. Kami mengucap syukur, Bapak, untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini, Bapak, untuk menerima berkat pesan Tuhan yang disampaikan kepada setiap pribadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan firman Tuhan pada pagi hari dalam nama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih. Nih, luar biasa. Hari ini kita sama-sama menghadiri pernikahan ya antara Bro Calvin dan Winnie. Jauh. Shalom semuanya. Salam kenal ya buat yang baru pertama kali bertemu dengan saya ataupun bersama-sama di gereja ini. Kami atas nama gereja CBCC mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua untuk boleh sama-sama kita menyaksikan pernikahan kudus antara Bro Calvin dan Sis Winnie. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernikahan di mata Allah. Tema judul kita pada firman Tuhan pagi hari ini pernikahan di mata Allah. Bagaimana Allah memandang pernikahan? Kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Inti poinnya adalah dari silakan lanjut dari ini sekelumit tentang saya, lanjut aja, nggak terlalu penting ya. Yang penting adalah firman Tuhannya. Kejadian 2 ayat 18. Yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara kita baca 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidaklah dalam manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan orang lainnya yang sepadan dengan dia. Ada amin? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak secara kebetulan Tuhan menciptakan kita berpasangan. Bukan Adam dengan Adam, bukan Hawa dengan Hawa, tetapi Adam dan Hawa berlainan jenis. Ini yang sudah Tuhan ciptakan dan Tuhan punya mimpi. Visinya Tuhan di dalam hidup manusia. Masing-masing kita punya panggilan, ya. Tiap orang beda-beda, meskipun mungkin satu keluarga, mungkin suami dan istri sama-sama, tapi panggilan pribadi setiap orang berbeda, tidak sama. Aku akan menjadikan penolong baginya. Tuhan sudah menciptakan Adam, ya. Tapi kayaknya kurang baik kalau dia sendirian, single fighter istilahnya. Perlu ada seorang penolong, tapi penolongnya bukan cuma sembarangan, harus sepadan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih penolong yang sepadan itu, seperti apa manusia pertama si Adam membuat istrinya atau Hawa sebagai sepadan. Tetapi kita tidak mengupas tentang kehidupan Adam dan Hawa. Kita akan belajar dari Abraham. Lanjut. Abraham di Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Lanjut aja. Yuk kita baca secara bersama-sama. Saya akan bacakan ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara-saudara akan bacakan ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ayat 11 silakan Bapak Ibu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa Tuhan adalah seorang perempuan yang cantik orangnya. Ayat 12. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik dalam engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ayat yang ke-15. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun itu melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia menginginkan perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta.
Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Kita tahu bahwa Abraham dipanggil untuk menjadi bapak segala bangsa. Amin. Amin. Ya. Dengan imannya, ya dia punya iman yang luar biasa. Tetapi kehidupan rumah tangganya belum tentu sama. Abraham pun masih belajar mengenali panggilan Tuhan di dalam di dalam kehidupannya. Dia sebagai seorang suami memandang istrinya sepadan nggak? Apa? Adik. Ya. Firman Tuhan berkata, selama Abraham berkata bahwa Sarah adalah saudarinya, Tuhan berkata kakak dan adik berbeda dengan suami dan istri. Kakak dan adik tidak akan menghasilkan keturunan, tetapi suami dan istri akan mendapatkan keturunan selama posisi Sarah tidak dipulihkan. Janji Allah pun terhalang untuk digenapi. Allah punya mimpi, tapi kadangkala mimpi itu bisa terwujud cepat, bisa juga lama di kehidupan kita. Kita punya mimpi, mimpi kita sama dengan mimpinya Allah. Allah menciptakan manusia bukan cuma sekedar diciptain, bukan. Punya maksud dan tujuan, makanya beda-beda. Setiap kita panggilannya beda. Coba kalau di dalam gereja semuanya jadi pengkhotbah, yang main musik siapa? Yang terima tamu siapa? Karena semuanya berlomba untuk menjadi yang ada di mimbar sini. Yang jadi jemaatnya siapa? Tuhan masing-masing punya tujuan dan hidup panggilannya masing-masing, tidak sama. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham masih memandang Sarah sebagai istrinya. Karena apa? Dia takut dibunuh. Memang pada waktu itu raja ketika mengingini seseorang, ya mau tidak mau harus terjadi pada saat itu juga. Abraham takut mati. Dia egois nggak tuh? Egois ya, sebagai seorang suami egois sekali, dikorbankan istrinya. Padahal itu istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham belum belajar. Dia belum mengerti panggilannya pada saat itu. Yuk kita lanjut di Kejadian 20. Di Kejadian 20 ayat 1 sampai 10. Yuk, saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan bacakan ayat yang genap. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev dan ia menatap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat 2. Oleh Abraham mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar untuk mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kuambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum mengambil Sarah. Berkata ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang telah bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Kesesatannya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah
maksudmu, maka Tuhan melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi Abraham takut dibunuh. Orang pilihannya Tuhan loh. Seorang nabi, orang yang sudah diberkati sama Tuhan, punya rasa takut. Dia serahin aja istrinya. Egois sekali ya. Kalau sebagai suami, coba bayangkan Bapak Ibu yang sudah menikah, istrinya aja dikorbankan. Berapa banyak di antara kita melakukan itu? Tapi saya yakin nggak ada di sini. Ya. Yang belum mendengar firman Tuhan inilah yang mungkin melakukan ya. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 kali Abraham melakukan hal yang sama. Kalau dia aja mungkin nggak akan jatuh ke tempat yang sama, mungkin. Ya. Tetapi manusia, nabi, orang yang diberkati Allah 2 kali. Apa yang kita pelajari dari sini? Berkat nggak turun. Berkat yang dimaksud oleh Tuhan di dalam hidupnya tidak turun. Kaya dia, punya domba, punya unta, punya apa dan lain sebagainya, dikasih sama Firaun, dikasih sama Abimelek. Tetapi hidupnya hampa karena tidak punya keturunan. Allah menutup. Ya, Allah belum berkenan. Yang kita cari adalah perkenanan Allah. Abraham menyenangkan dirinya. Abraham menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan terutama keegoisannya. Biar dia nggak mati kok di situ, takut dibunuh dia 2 kali. Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kejam nggak kira-kira Abraham ya? Kejam ya. Dia belum belajar. Berkat masih ada, tetapi berkat yang dari Tuhan tidak ada. Barulah ketika Abraham ya, di ayat Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Stop dulu, ini ayat 1. Sesudah Abraham mengembalikan posisi Sarah sebagai istrinya, baru Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan, dia sudah melihat, tapi belum secara serius. Perkenanan Allah ada, berkat Tuhan secara tidak langsung ada, tetapi mata Tuhan tertuju. Anakku Kelvin, Widi, dilihat. Ya, sekarang semua mata memandang kepada kalian berdua nih. Ya, fokusnya ada di kalian. Memandang, melihat, ada kasih Allah di sana. Ayat yang kedua. 1, 2, 3. Maka mengenal Sarah, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan sama keluarganya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka mengandunglah Sarah. Meskipun sebelumnya kita bisa melihat ya, bahwa Sarah memberikan budaknya kepada Abraham. Beberapa waktu yang lalu ya, Indonesia, di Jakarta terutama, kita melihat, yang sudah lihat, yang nonton film Abraham di Cinepolis kalau tidak salah ya, His Only Son judulnya. Ada yang sudah nonton di sini? Nah, puji Tuhan. Yang belum nonton nanti cari ya, ada di YouTube. Katanya mau ditutup. Karena kenapa? Tidak sesuai. Karena ini versinya adalah versi dari Kristiani. Abraham yang mau dikorbankan adalah Ishak. Kalau teman-teman kita dari yang lain mengatakan yang dikorbankan adalah Ismail. Punya versi yang berbeda, tetapi intinya sama. Poinnya adalah kepada Abrahamnya. Abraham diberkati dan taat. Nah, saya mau garis bawahi, apa sih yang kita bisa pelajari dari Abraham dan Sarah ini? Yang pertama adalah taat kepada Allah. Abraham ini orang yang taat kepada Allah. Disuruh pergi, dia pergi, benar ya? Disuruh mengungsi, dia mengungsi. Suruh jalan ke tempat yang baru, dia pergi ke tempat yang baru. Suruh pergi bawa anaknya untuk dikorbankan, dia pergi juga ke sana. Dia mencari perkenanan Allah. Tetapi mungkin cara hidupnya dengan istrinya masih belum, waktu itu belum berkenan kepada Allah. Sampai kita mencari perkenanan Allah. Abraham tahu maksudnya Tuhan di dalam hidupnya. Sarah bukan cuma sekedar seorang istri, pengen membentuk Sarah.
Tuhan masih pengen membentuk Abraham, sehingga pada waktunya nanti dia menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Bukannya sekarang dia tidak menjadi pilihan Tuhan, belum. Tetapi ada waktunya. Penolong yang sepadan. Apakah di antara kita yang sudah menikah, ketika kita menikah langsung, woi, dapat istri yang cocok, yang pas? Ada yang begitu? Mungkin ada. Tapi kebanyakan, kau ini bisanya cuma nyuruh-nyuruh sesudah menikah. Ambilin aku makan, pakaianku mana, kopiku mana. Selalu mencari dan meminta. Ya. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang salah persepsi bahwa penolong yang sepadan, ya, itu benar-benar untuk membantu di dalam kemuliaan Tuhan. Bukan kita, bukan dia, tetapi sama-sama kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, ya, di sini kita belajar bahwa menempatkan istri atau suami sesuai dengan panggilannya. Mungkin nggak saat ini. Kejadian dari kejadian 12 sampai kejadian 20 itu waktunya nggak sebentar. Ya, nggak mungkin dalam waktu beberapa hari, beberapa bulan mungkin, atau beberapa tahun. Sampai Sarah mengandung, sampai perkenanan Tuhan datang. Kita minta perkenanan Tuhan, bukannya kita, bukannya mereka, tetapi Tuhan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Calvin dan Widi sudah menyelesaikan bimbingan pranikah. Ada 8 modul yang dipelajari, ya. Ada 8 modul. Gereja hanya memperlengkapi. Gereja hanya membantu mereka memahami bagaimana pernikahan itu secara firman Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan? Masalah ada nggak? Banyak. Ya, sebelum menikah, ya mungkin beberapa waktu lalu banyak masalah. Sekarang pun masih ada. Besok ada lagi yang mungkin lebih besar. Tapi saya yakin dan percaya. Saya cuma pesan sama Widi, sama Calvin, kalau ada masalah ataupun tidak ada masalah, panggil Tuhan, cari Tuhan. Karena yang tahu kehidupan kalian adalah Tuhan. Landaskan semuanya kepada Tuhan. Gereja memperlengkapi dengan modul-modul. Bisa salah dalam mengaplikasikannya. Modulnya sih benar, tapi pengaplikasiannya bisa salah karena kita manusia. Abraham juga salah dalam pengaplikasiannya dalam rumah tangganya dia. Ya, tapi kita lihat ketika perkenanan Tuhan ada, kita bisa ngambil keputusan yang salah. Ya, tetapi yang bilang kita dosa atau tidak cuma Tuhan. Tuhan sendirilah sebagai hakim. Tuhan sendirilah yang akan mengadili kita. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis tidak suka dengan pernikahan. Iblis tidak suka dengan gereja awal yang Tuhan dirikan, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Ya, nanti akan ada jemaat. Bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya kehidupan rumah tangga yang berlandaskan firman Tuhan di dalam keluarga mereka dulu. Nanti ada anak-anak bersama dengan anak-anak. Berkat Tuhan berlimpah dengan tetangga yang ada di sekitar mereka, dengan keluarga besar, dan bahkan bisa memberkati kota, bahkan juga bisa memberkati negara. Ada amin? Tuhan memberkati. Ketika Tuhan berkenan, apapun bisa terjadi. Yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap permasalahan. Nanti gereja akan memberikan buku panduan di dalam pernikahan, yaitu Alkitab. Di sini ada semua. Ya. Alkitab ditulis sebagai buku panduan kita dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga pun juga sama. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peperangan baru akan dimulai ketika mereka bersatu sebagai suami dan istri. Kalian sendirilah nanti akan menghadapi peperangan itu. Masukan banyak dari orang tua, dari adik-adik, dari teman, yaitu sebagai masukan. Dari gereja, masukan. Kita sendirilah yang tahu. Kenapa? Yang kita cari bukan buat nyenengin orang tua. Yang kita cari bukan buat nyenengin teman-teman, bukan buat nyenengin gereja, tetapi buat menyenangkan Tuhan. Tuhan yang tahu di dalam hidup kalian. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yuk kita kenali panggilan kita sebagai apa dan bagaimana caranya.
nggak ada sekolahnya jadi seorang suami, ya. Nggak ada sekolahnya jadi seorang istri. Nggak ada juga sekolahnya menjadi orang tua. Nggak ada. Tetapi kita bersama Tuhan. Tuhanlah sebagai landasannya. Firman Tuhan, ya dan amin. Dari dulu sampai sekarang firman-Nya tetap seperti itu. Tetapi kita mendapatkan rema yang berbeda. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu panggilan kita. Bahwa tadi Abraham tahu panggilannya dan Tuhan memberkati. Dan saya juga berharap, kita juga berharap dan mendoakan Kelvin dan Willy juga menemukan panggilan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam rumah tangga kalian. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Nama Tuhan boleh memberikan kesaksian dari apa yang kalian lakukan. Karena Tuhan yang menetapkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, 3 hal tadi: taat kepada Allah, mencari perkenanan, dan menempatkan istri atau suami sesuai dengan panggilannya, dengan kodratnya masing-masing. Jangan tadi seperti Abraham, kita bisa lihat dan belajar rumah tangganya nggak enak, tetapi sekali lagi kita tidak bisa menjudge bahwa wah itu nggak benar, wah itu tidak benar. Enggak. Tuhan punya maksud. Kalaupun kalian nanti menghadapi permasalahan, Tuhan punya maksud. Ya, mungkin melalui kesalahan itu Abraham aja 2 kali kok. Saya sama istri bisa lebih dari 2 kali. Mungkin bisa 10 kali, bisa 20 kali, atau mungkin bisa setiap hari. Apa yang kita pelajari? Apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan singkat saja untuk membekali calon kedua, masih calon ya, belum ditabiskan ya, belum diberkati ya. Nah, calon kedua mempelai kita dalam membina mahligai di rumah tangga. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, biarlah firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami mengerti tentang kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai kami menjadi berkat untuk hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar, dan biarlah mereka dapat melakukannya sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidup. Kami mengucap syukur dan kami serahkan prosesi selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saat ini kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan nikah kedua mempelai. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk masuk ke depan, dan kita akan nyanyikan pujian Kasih dari Surga Memenuhi Tempat Ini. Kasih
Saya belum pernah ketemu dengan keluarga dari pihak laki-laki yang mana. Ini keluarga laki-laki ya, dan ini keluarga. Baik, sebelum kita lanjutkan pemberkatan dan peneguhan pernikahan saudara Calvin Faana dan Triwidianti Bulele, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan supaya sebelum kami melanjutkan pemberkatan ini, kami bisa koreksi jika ada kesalahan. Dan pertama tadi mungkin di gereja kita ada mekanismenya saat ini masih belum resmi menjadi suami istri. Jadi belum bisa dipindahkan tempat hidupnya dulu. Nanti setelah didoakan baru dipindahkan tempat hidupnya ya. Nah, saudara Calvin Faana, apakah engkau bersedia dengan yakin dan sungguh-sungguh menerima Triwidianti Bulele sebagai istrimu satu-satunya? Apa jawabmu? Apa kau bersedia apa tidak? Saya bersedia. Bersedia. Kepada saudari Triwidianti Bulele pertanyaan yang sama. Apakah engkau bersedia dengan yakin dan sungguh-sungguh menerima Calvin Faana sebagai suamimu satu-satunya? Bersedia apa tidak? Puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan acara ini, apakah ada kedua keluarga atau keluarga yang lain yang tidak sepakat dan tidak setuju pemberkatan ini? Jika ada, tidak ada masalah, angkat tangan aja supaya kami bisa ini. Jika tidak ada angkat tangan, berarti kami anggap semua sudah selesai dan kami akan lanjutkan pemberkatan ini. Puji Tuhan. Berarti tidak ada ya. Semua setuju mendoakan supaya kedua mempelai hari ini diberkati dalam pernikahan kudus. Saat ini sebelum kita mendoakan, kita di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua, di hadapan hamba Tuhan, kami mau mendengar janji setia dari seorang pengantin laki-laki Calvin Faana kepada istrinya yang akan kita doakan. Boleh berhadapan, bunganya ditaruh sebentar di bawah, tidak apa-apa. Pegang tangannya satu, pegangan tangan boleh. Nah. Saya Calvin Faana mengambil Triwidianti Bulele menjadi istri, untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus di hadapan Allah dan jemaatnya. Baik, terima kasih. Kasih mikrofonnya kepada pengantin. Pegang tangan kirinya boleh. Saya Triwidianti Bulele mengambil Calvin Faana menjadi suami, untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus di hadapan Allah dan jemaatnya. Terima kasih. Kami telah mendengar ikrar dan janji kedua mempelai, dan saatnya sebagai bukti cinta kedua mempelai akan menyematkan cincin dan dimulai oleh pengantin laki-laki.
berbentuk bulat, tidak berujung dan tidak berpangkal, seperti janji nikah saya kepada kamu. Demikianlah komitmen saya juga kepadamu. Dan saya sematkan cincin ini di jari manismu sebagai materai janji nikah saya. Ya, selanjutnya pengantin wanita akan menyematkan cincin ini sebagai lambang dan simbol cintanya yang sempurna kepada pengantin pria. Cincin ini terbuat dari logam mulia yang tidak lekang oleh masa dan waktu. Seperti janji nikah saya kepada kamu, demikianlah komitmen saya juga kepada kamu. Dan saya kenangkan cincin ini di jari manismu sebagai materai janji nikah saya. Ya, boleh menghadap ke depan dan silakan berlutut. Kita akan mendoakan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Saya undang bersama-sama dengan saya. Baik, mari semua kita doakan dan kita akan teguhkan, kita akan berkati pernikahan kedua kekasih kita ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba-hamba Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan kedua belah pihak keluarga, saya sebagai gembala sidang di gereja ini akan memberkati dan meneguhkan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan antara Calvin Faana dan Triwidianti Bulele. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini diberkatilah keluargamu sampai selama-lamanya. Engkau menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan firman Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Diberkatilah hidup keluarga kalian dan keturunan generasi kalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari boleh bangkit berdiri lagi. Di hadapan saat ini sudah sah. Dan sebelum kita akan melakukan proses selanjutnya, kita akan menerima dan persekutuan dalam tubuh dan darah Yesus sebagai simbol dari persekutuan yang kudus di hadapan Allah. Ya, sebentar sebelum kita lanjutkan perjamuan kudus, boleh berpindah tempat sebentar. Sudah sah sekarang menjadi suami istri. Baik, mari siapkan hatimu dan nikmati persekutuan pertama dalam hidup keluargamu saat ini ketika engkau sedang diberkati dalam pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Dan nikmatilah persekutuan dalam tubuh dan darah Yesus. Mari siapkan roti.
tingkat sedikit tinggi sebagai imanmu kepada tubuh dan yang telah dicabi-cabi di kayu salib di Golgota memberikan keselamatan dalam hidupmu. Dan dengarkan firman Allah sebelum menikmati persekutuan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara beriman dan percaya bahwa roti ini sebagai lambang dan simbol dari tubuh Yesus yang telah dihancurkan di kayu salib oleh karena dosa dan pelanggaranmu? Amin. Nikmatilah makan di dalam nama Yesus. Mari siapkan anggur sebagai lambang dari darah Yesus yang telah tercurah dari kayu salib di Golgota. Dan dengarkan firman Allah, angkat sedikit sebagai imanmu kepada darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah engkau percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu adalah simbol dan lambang dari darah Yesus yang telah mengalir tercurah dari kayu salib di Golgota untuk menguduskan, menyucikan dosamu? Amin. Nikmatilah dan minumlah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang sudah sah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan keluarga telah menjadi suami istri. Oleh karena itu boleh berhadapan sejenak. Kami mau boleh berhadapan. Agak dekat, nggak usah grogi, sekarang sudah tenang. Ya, pegang tangannya. Kami mau melihat, menyaksikan pemberian khusus dan istimewa yang pertama dalam kehidupan keluarga yang telah diberkati ini. Silakan saudara pengantin laki-laki untuk memberikan ciuman yang mesra, yang terbaik, yang tidak pernah terlupakan seumur hidup pernikahan kalian. Berikan ciuman, jangan raja lama. Iya, tepuk tangan, tahan sebentar. Iya, sebenarnya bebas, boleh di kening, boleh di hidung, boleh di bibir, karena sudah sah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Luar biasa sekali. Oleh karena itu sekarang menghadap ke depan kembali. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kalian boleh ada sebagaimana ada saat ini. Oleh karena itu layak saudara-saudara menaikkan syukur dan memberikan persembahan yang terbaik. Jika saudara telah mempersiapkan persembahan untuk persembahan sebelumnya, silakan memberikan di tempat ini jika sudah dipersiapkan. Berdua, pegangan tangannya dan memberikan dengan sepenuh hati, dengan setulus dan penuh kerelaan, memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan telah dinyatakan dalam seluruh keluarga dalam persiapan-persiapan, sehingga dalam hari-hari akan datang Tuhan akan memberkati dan menyertai. Baik saudara Calvin dan Widi yang dikasih, yang sudah sekarang menjadi sah sebagai suami istri, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kalau kalian ada sebagaimana ada saat ini, tentu ada orang-orang yang hebat
orang-orang yang luar biasa yang telah berkorban, berjerih lelah untuk mendampingi, mendoakan kehidupan kalian supaya berhasil selalu. Oleh karena itu silakan meminta doa restu dan minta doa sungkeman kepada orang tua, dimulai dengan orang tua dari pengantin wanita. Silakan berdua bergandengan tangan, silakan ibu bapak mendoakan, melepaskan berkat bagi mereka. Pegangan tangannya pelan-pelan, Bapak santai aja. Silakan berlutut dan minta berkat. Di dalam doamu kau sebut Ya, silakan Ida doakan anak kita melepaskan berkat. Ya. kau sebut namamu di dalam Semua karena kasih Allah melalui orang tua kalian.
menyalakan lilin sebagai lambang. Lilin ini sebagai simbol seorang pengorbanan dari orang tua dan memberikan teladan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, dengan hormat dan kasih, kami undang nanti kedua orang tua untuk bangkit berdiri, mulai dari orang tua. Bapak berdua, silakan Bapak menyalakan lilinnya. Berdoa aja Pak, boleh gandengan tangan ini istri kan? Ya, boleh, silakan. Karena ini bisa menyalakan lilinnya sebagai simbol pengorbanan dalam hidup ini. Lilin ini menandakan bahwa dia akan melelehkan, meneteskan semua kepanasan dan hinggapan. Ya, terima kasih. Siap-siap dengan orang tua dari anak, dari perempuan. Balik ke tempat Bapak Ibu yang terkasih. Dan selanjutnya, balik keluarga dari perempuan, silakan bangkit berdiri. Bisa menyalakan lilin sebagai simbol pengorbanan dalam hidup ini, dan bahkan mewariskan itu kepada kedua anak kita yang baru diberkati dan diteguhkan pernikahannya. Kembali ke tempat Bapak Ibu, silakan duduk. Dan saatnya setelah melihat contoh dan teladan pengorbanan dari kedua orang tua, maka silakan menyalakan lilinnya juga sebagai simbol bahwa siap berkorban. Pegang istrinya, jangan terburu-buru. Nah, pelan-pelan lagi foto dari dokumentasi yang ini. Tempat kita ini 2 minggu, baru 1 bulan pindah ke tempat ini. Tapi syukur dapat tempat yang tidak terlalu maksimal, tapi kita oleh karena Roh Kudus akan menuntun proses ini. Jika sudah, maka kembali ke tempat. Masih kedua belah pihak, masih kedua mempelai yang baru diberkati tetap berdiri dengan kasih, tetap berdiri. Nanti bisa nikmati waktu setelah ini. Hari ini telah diberkati pernikahan kudus di hadapan Tuhan, dan dari gereja akan mengeluarkan surat nikah supaya segera diurus ke catatan sipil, dan kepada petugas dipersilakan untuk menyerahkan surat nikahnya. Baik, sebelum gereja menyerahkan surat akte pernikahan ini, saya bacakan untuk kita semua, baik kedua belah keluarga, Ama Ina dari saudara Calvin Faana dan juga Ama Ina dari saudari Triwidianti Buler. Gereja Anugerah Bethesda Jemaat CWCC, surat pernikahan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Diambil dari Efesus 5 ayat 31, nomor 23 internal GAB CWCC tahun 2023. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6. Telah diteguhkan dalam pernikahan kudus menurut firman Tuhan, mempelai laki-laki atas nama Calvin Faana, tempat tanggal lahir Hili Alawa 13 Agustus 1997. Nama ayah Bapak Fuarti Faana dan nama ibu Ibu Meliana Buuler.
Begitu juga dengan mempelai perempuan, nama Triwidiyanti Buuler, tempat tanggal lahir Ili Badalu 3 Oktober 1996. Nama ayah Bapak Ikhtiar Buulele, nama ibu Ibu Nikmadin Ama Sihene. Peneguhan nikah dilakukan oleh Gembala Sidang GAB CWCC Gereja Anugerah Bethesda Charismatic Worship Center Community, Tangerang 23 September 2023 oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Philip Buulolo MTH. Demikian surat pernikahan ini kami ucapkan selamat mewakili manajemen dan gereja GAB CWCC, dan nanti ada kenang-kenangan Alkitab selanjutnya akan diserahkan oleh Ibu Gembala. Ya, boleh dibuka aja di foto. Boleh diterima. Sini apa nanya? Iya, tentu menikah bukan tujuannya untuk surat ini. Menikah untuk hidup bahagia. Ya, di foto dulu silakan dekatin. Agak mirip dikit adanya. Oke, siap. Saling pandang. Sini yang mana ya? Cukup. Baik, silakan disimpan dan segera nanti setelah selesai di sini bisa beberapa waktu ke depan silakan ke catatan sipil supaya didaftarkan pernikahannya di pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan dari gereja tentu sudah disampaikan tadi Pastor Pak Pendeta Daniel tadi bahwa akan menuntun gereja hanya memandu, tetapi ada tuntunan yang sudah adalah firman Allah. Oleh karena itu dengan berkasih Ibu Gembala boleh menyerahkan kenang-kenangannya. Baik, sekali lagi selamat buat Brother Calvin dan Sistri yang sudah melewati modul-modul bersama kami. Gereja tidak bisa memberikan yang lebih istimewa, tetapi Tuhan lewat kami akan memberikan kado istimewa, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab ini adalah merupakan sumber pengajaran paling utama tiap gereja untuk tiap-tiap keluarga, dan Alkitab juga merupakan sumber pedoman untuk rumah tangga kalian ke depan. Pakailah Alkitab ini sebagai pedoman di dalam rumah tangga kalian. Boleh diterima dan boleh difoto ya. Sini. Dan lagi sini yang mana ya? 1, 2, 3. Salaman dulu. Boleh dikasih keluarga kecil dulu. Ada keluarga yang bisa menerima kalau orang tuanya. Ya. Baik. Demikian prosesi pemberkatan pernikahan kudus di hadapan Tuhan antara saudara Calvin Faana dan saudari Triwidiyanti Buulele. Kiranya segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali, acara akan dilanjutkan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah melakukan prosesi pemberkatan nikah pada pagi hari ini, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk keluarga baru dari saudara Calvin Faana dan saudari Triwidiyanti Buulele. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Mari Engkau memberkati persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati tangan-tangan umat-Mu yang memberi pada saat ini Tuhan.
terus lipat kali gandakan dalam segala aspek kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami memberi dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Segala puji syukur. Acara kita pada saat ini, kita masuk pada acara kata sambutan, dan yang pertama nanti akan mewakili jemaat oleh Bapak Elwin Halawa, dan kemudian langsung disusul nanti untuk mewakili keluarga daripada kedua mempelai yang sudah disepakati. Dipersilakan. Shalom. Shalom. Yahoo. Yang kami hormati kedua belah pihak keluarga, baik dari mempelai laki-laki dari keluarga Bapak Fuanti Faana dan Ibu Periana Buulele, dengan juga keluarga dari pihak mempelai perempuan, keluarga kami Bapak Ikhtiar Buulele dan Ibu Nikmadin Amasihene. Pertama-tama kami juga terima kasih kepada semua keluarga yang telah hadir, dan terkhusus untuk kedua mempelai yang pada pagi hari ini telah diberkati secara sah di hadapan Tuhan dan juga jemaat. Dan yang terkasih semua teman-teman yang bertugas melayani, terima kasih dari worship leader, main musik, dan juga semua aser yang bertugas. Dan terlebih terima kasih Pak Wakil Gembala yang telah menyampaikan dalam firman Tuhan yang menjadi pegangan untuk kedua mempelai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah juga menyelesaikan proses pemberkatan nikah. Bapak Ibu, kami atau saya mewakili GAB CWCC atau Gereja Anugerah Bethesda CWCC pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua belah keluarga, baik dari keluarga saudara kami Taufin Faana dan juga Triwidianti Buulele, telah mempercayakan pemberkatan nikah saudara kami dan saudari kami di tempat ini. Kami memohon maaf jika banyak kekurangan kami dalam melayani Bapak dan Ibu, dan kami juga berharap semoga apa yang telah kita terima pada pagi hari ini menjadi berkat dalam keluarga pengantin yang baru saja diberkati. Tiada yang bisa kami berikan kepada kedua belah mempelai selain dari doa, tuntunan firman Tuhan, dan juga komunitas atau gereja GAB CWCC di tempat ini. Ya, saudara saya Taufin Faana dan juga saudari Triwidianti Buulele, kami berharap bukan hanya nanti pada saat pemberkatan, bukan ada pada saat kita BPN, kita rajin ke gereja,
Tapi setelah berkeluarga, kita harus rajin-rajin berkumpul bersama-sama dengan komunitas supaya iman kita tetap bertumbuh baik dalam keluarga dan terlebih-lebih di dalam Tuhan. Kami percaya kedepannya keluarga ini semakin diberkati. Kita berdoa supaya segera punya cucu ya Pak. Amin. Itu doa kita, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, baik dari pekerjaan, usaha dan apapun yang dilakukan ke depannya, semoga Tuhan terus memberkati kita. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman pelayan dan seluruh para hadirin dan undangan yang telah datang. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sampai besok kita acara resepsi ya. Bagi teman-teman juga yang hadir dan pelayan pada pagi hari ini, kita undang untuk bersama-sama menikmati sukacita kedua belah pihak keluarga besok. Itu saja yang bisa kami sampaikan, sepatah kata dan sambutan dari Gereja GAB CWCC. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kata sambutannya oleh Pak Manajemen, dan sekarang saya persilakan untuk mewakili keluarga kedua mempelai. Salam semuanya. Shalom. Yahoo. Shalom. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas segala kebaikan, hingga kita senantiasa terberkati lewat pertemuan dalam pernikahan suci ini. Tentu saja ini bukan secara kebetulan, namun karena rencana Tuhan tentu sungguh indah pada waktunya dan saat ini. Dan kita dalam kondisi sehat, kita boleh bersama-sama sebagai umat Allah. Kami sangat mengucap syukur kepada para pengurus gereja CWCC di sini yang berkenan memberikan tempat, waktu, dan kesempatan kepada pasangan yang anak-anak kami ini yang melangsungkan pernikahan. Ini sangat luar biasa. Para gembala, Pak Pendeta, dan tim pujian yang sangat mengagungkan nama Tuhan lewat lagu pujian yang kita nyanyikan Pak sepanjang acara ini, dan tentu juga kita merasakan sukacita yang sangat memberkati. Kepada para jemaat dan umat gereja di sini pun juga kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin terberkati dan semakin mengalami sukacita dari hari ke hari di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini saya sampaikan kepada Calvin dan Triwidi yang pada hari ini kalian bukan dua lagi, tapi melainkan satu. Ya. Dan menggereja juga bukan hanya untuk pernikahan ini. Janganlah mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi andalkanlah Tuhan di dalam hidup. Ya, ikut dalam komunitas menggereja. Jangan berhitung waktu kalian seolah-olah Tuhan tidak melihat atau tidak punya kekuatan. Tapi sia-sialah semuanya kalau hanya kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan kalian juga bukan bersatu kemudian udah bahagia begitu aja. Ya, itu kehidupan keluarga harus tetap dirawat. Ya.
suka duka, ya, dan saling menguatkan. Kalian bukan memiliki kedua orang tua, bukan orang tua Calvin dan Triwidi di sini, tapi dua-duanya adalah orang tua kalian. Kalian harus menghormati, mengasihi, ya. Jadi Calvin ini orang tua juga, dan Triwidi ini orang tua juga, ya. Dan bila mana dalam perjalanan pada kehidupan keluarga kalian ada pertentangan, perbedaan persepsi, ya kalian bisa bicara pada pembimbing iman, gembala, ya makanya harus punya komunitas hidup dalam gereja, dan juga kepada orang-orang yang kalian anggap bisa memberikan nasihat. Jangan sembarang konsultasi ke orang-orang yang tidak jelas, ya nanti kamu curhat di sana, ya udah Calvin, daripada kamu pusing-pusing di rumah, ayo kita ke tempat hiburan, minum-minum. Nah, itu bukan menyelesaikan masalah, ya. Nah, jadi rawatlah keluarga, saling mengasihi, harus bisa menerima perbedaan, berkorban karena cinta dan komitmen, ya. Ya mudah-mudahan keluarga kalian selalu langgeng dalam berkat Tuhan. Ya demikian yang bisa kami sampaikan mewakili keluarga. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, yang banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati para Bapak Ibu Gembala di sini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga semua karya pelayanan di gereja ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah. Saya minta untuk semua berdiri Bapak Ibu. Ajar
jemaat Tuhan, pada kedua belah pihak keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan lawatan khusus sehingga setiap kami diberkati dalam prosesi ini. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan selesai yang telah kami lakukan biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Teristimewa kami berdoa Tuhan, dan kami bersyukur untuk pemberkatan nikah kudus kekasih kami, Widi dan Calvin Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam kasih Kristus mereka akan melangsungkan dan akan membina keluarga mereka, membentuk keluarga mereka dalam perkenanan Allah. Nah, terima kasih Tuhan, kalau besok mereka akan melangsungkan resepsi untuk pernikahan ini, untuk mengundang saudara-saudara yang lain untuk mendoakan pernikahan mereka. Terima kasih kami memberkati acara ini Tuhan, menolong, menyertai, dan biarlah prosesi acara resepsi besok dari awal pertengahan selesai, nama Allah dipermuliakan. Bahkan juga bila ada acara adat selanjutnya, tangan Tuhan menolong, menyertai, memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ibadah ini, pemberkatan pernikahan kudus ini dari awal pertengahan selesai, kami melihat kuasa Allah telah dinyatakan. Itu sebabnya kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita nikmati berkat khusus daripada Tuhan. Tuhan adalah sumber segala berkat. Itu sebabnya mari siapkan hatimu, arahkan hatimu, dan angkat tanganmu sebagai imanmu kepada Tuhan, bahwa Allah sumber segala berkat, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat Allah dari tempat yang maha tinggi, kasih yang mesra dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah dari Roh Kudus melimpah menyertai memberkatimu mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjemputmu di awan-awan permai. Nikmatilah dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Yesus. Sedang kita yang beriman dan percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Kita semua untuk duduk kembali. Ya, boleh foto sebentar ya dengan keluarga ini. Kita dulu Pak Ibu. Oke, Ci boleh dibantu. Iya. Ini dia lagi. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau
ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kau membuat kami berharga, Engkau mengangkat kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Ku berharga di mata-Mu Tuhan.